Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sementara pendapat, dan ini sudah viral ya, bahwa lebih baik nikah anak daripada zina. Ya, biasanya slogannya zina no, ya, nikah anak yes. Sebenarnya dua-duanya itu sesuatu yang madorot, apalagi zina. Ya, nikah anak juga demikian. Jadi sebenarnya bukan solusi menghindari zina dengan menikahkan. Karena ini ada masalah, menyelesaikan masalah, tapi malah akan menambah masalah. Karena perkawinan itu kan panjang. Kalau dia belum siap, maka berbagai hal permasalahan itu akan menghadapi dan kesulitan dalam mencari solusi. Oleh karena itu yang dapat dikuatkan apa? Ya dua-duanya harus dihindari. Zina no, ya, perkawinan anak juga no. Yang harus dilakukan apa? Kalau masih remaja, masih sekolah, itu ya sukses studi, terus nanti sekolah, ya, memanfaatkan ilmunya selesai sekolah, kemudian dia bekerja, sukses setelah siap, baru kemudian menikah. Maka solusinya bukan nikah, tapi solusinya justru bagaimana mengatasi, bagaimana berusaha agar supaya perilaku zina atau pergaulan bebas yang dapat mengantarkan kepada zina itu, bahkan takrobu zina saja itu dilarang. Itu justru harus dihindari. Melalui apa? Ya mestinya melalui edukasi. Tanamkan kepada anak-anak tentang keimanan. Kalau iman kan berarti meyakini bahwa Allah itu maha melihat mana saja. Meskipun kita hanya berdua, tapi Allah itu maha melihat. Apa yang dilakukan itu adalah dicatat oleh malaikat. Ini adalah keimanan yang kuat. Sehingga Al-Quran pun memberikan isyarat, ya, memberikan tuntunan kepada dua laki-laki maupun perempuan. Dalam surat An-Nur ayat 30 disebutkan qul lil mu'minina, katanya ya, katakanlah kepada para laki-laki yang mukmin apa? Yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Nah, ini ghaddul basar istilahnya, menahan pandangan. Dalam arti apa? Ya dari mata kan turun ke hati, karena ya menahan pandangan agar supaya pandangan ini bisa ditahan sehingga tidak menyebabkan madorot-madorot yang lain. Semula melihat, kemudian bersentuhan, berkhalwat dan seterusnya. Ini yang harus dijaga. Kemudian mestinya juga apa? Masyarakat, ya, masyarakat baik keluarga, masyarakat di sekolah itu juga menciptakan kondisi agar supaya celah-celah atau pintu-pintu yang akan mengarahkan kepada takrub zina itu tidak terlaksana, ya. Yang kedua adalah bagi para perempuan apa? Sama. Qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dua-duanya itu azka, itu adalah apa? Tazkiyatun nafas, untuk menjaga kebersihan hatinya. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman, untuk apa? Agar menahan pandangannya dan juga menjaga kehormatan dirinya. Nah, inilah yang perlu dijaga, ya, bukan solusinya tentang perkawinan. Nah, kalau demikian maka apa? Ya ada edukasi bahwa perkawinan harus disiapkan. Oleh karena itu, maka bimbingan perkawinan sejak awal itu juga diperlukan bagi anak-anak, ya, anak usia pranikah gitu ya. Anak di usia pranikah, bukan usia nikah. Kalau usia nikah sudah 19 tahun, ya. Kalau pranikah ya berarti di bawah 19-18 tahun ke bawah, sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan. Di samping itu juga upaya-upaya tadi, yaitu menguatkan pribadi masing-masing anak, menguatkan pribadi anak-anak kita agar senantiasa menjaga diri dari tindak-tindak atau perilaku-perilaku yang tercela. Nah, demikian mudah-mudahan kita semua bisa mendorong anak-anak kita untuk tekun belajar. Insya Allah kalau tekun belajar, tekun berorganisasi, maka pikiran-pikiran yang mengarah kepada takrub zina itu tidak akan muncul. Tapi kalau anak-anak itu kemudian
dengan gadgetnya yang tidak terkontrol ya, terpapar pornografi, maka ini kemungkinan itu ada. Karena itulah untuk menjaga diri ya, senantiasa menjaga diri agar tidak terpapar pada hal-hal yang negatif itu yang paling utama melalui apa? Yaitu melalui spiritualitas. Kita banyak istighfar, kemudian banyak kajian-kajian, banyak membaca Al-Quran, mengembangkan bakat ya. Ini sebenarnya adalah cara-cara untuk bisa, salah satu cara untuk bisa menghindarkan diri atau melepaskan diri dari jeratan-jeratan yang tadi katanya zina. Sehingga dua-duanya bukan solusi. Solusinya apa? Yaitu justru jihad fil ilmi ya. Sungguh-sungguh di dalam belajar, sungguh-sungguh di dalam aktif di masyarakat, sungguh-sungguh dia dalam mengembangkan bakat. Insya Allah nanti waktu-waktu sudah siap, berdoa mohon kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insya Allah Allah akan memilihkan pasangan-pasangan kita, pasangan yang terbaik untuk bisa bersama-sama mengarungi keluarga ini menjadi keluarga yang sakinah, diikat dengan mawaddah dan rahmah. Demikian yang dapat kami haturkan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.